Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin dan hadirat yang dirahmati, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmat dan bahagianya, merasakan indahnya bulan Ramadan. Sahrun awwaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu 'aitqun minan nar. Bulan di mana awalnya adalah penuh kerahmatan, di tengahnya adalah penuh ampunan, dan di akhir daripada bulan ini banyak orang yang terbebas dari api neraka. Alhamdulillah, pada sebuah pertemuan dengan salah seorang pengasuh pondok pesantren ternama di Indonesia, yaitu Kiai Haji Dr. Kiai Haji Syukri Zarkasi MA. Beliau memberikan nasihat kepada kami seluruhnya yang sampai saat ini masih melekat di hati kami. Nasihat beliau adalah hidup sekali, hiduplah yang berarti. Ada dua yang harus kita cermati. Yang pertama, nasihat beliau itu mengisyaratkan kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwa manusia itu diberi kesempatan hidup cuma satu kali. Ketika orang kesempatan itu sudah diambil oleh Allah, maka dia tidak akan kembali lagi untuk hidup. Lantar ji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Pesan yang kedua adalah ketika kita diberikan kesempatan yang hanya sekali hidup di dunia ini, maka pesannya adalah hiduplah yang berarti. Pertanyaannya yang mendasar adalah berarti untuk siapa dan bagaimana cara kita agar menjadi manusia yang berarti. Yang pertama adalah berarti untuk diri kita sendiri, dan yang kedua adalah berarti untuk orang lain. Berarti untuk keluarga, berarti untuk tetangga, berarti untuk masyarakat, berarti untuk negara, agama, dan juga bangsa. Berarti untuk diri kita sendiri. Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Al-ayat. Maksud daripada firman Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa semua manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, Allah ingin menguji hamba-hambanya tersebut. Sungguh kami akan uji hamba-hambaku bisay'in minal khawf, yaitu ujian berupa ketakutan, wal ju' berupa kelabaran, wa naqsim minal amwal, yaitu kekurangan harta benda, wal amwal wal anfus, dan kekurangan jiwa, kosong jiwa yang biasanya diisi dengan kajian-kajian. Saat ini begitu sulit untuk mendapatkan kajian, kosong jiwa. Wathamarat, dan juga buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan di akhir daripada ayat ini Allah menegaskan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ujian menerpa kita, baik orang muslim, orang mukmin maupun orang kafir. Saat ini kita sedang diuji oleh Allah dengan adanya pandemi COVID-19. Maka marilah kita menjadikan diri kita menjadi diri yang berarti untuk diri kita sendiri. Caranya adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar untuk menahan diri untuk tidak keluar rumah. Sabar saat ini menahan diri untuk tidak berinteraksi dengan orang luar, berkerumun di luar. Sabar menahan diri untuk tidak mudik. Sabar menahan diri untuk tidak pulang kampung.
sabar menahan diri untuk tidak pergi kemana-mana karena dikhawatirkan kitalah yang menyebarkan virusnya. Wa basyiris sabirin, maka dengan ujian itu yang Allah berikan kepada kita seluruhnya, dan kita berikan sebuah kesabaran, kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita termasuk orang-orang yang bersabar, sehingga di akhirnya Allah memberikan ampunan kepada kita, dan di akhir pula lah Allah akan berikan kebebasan bagi kita dari api neraka. Selanjutnya, bagaimana membuat diri kita berarti bagi orang lain? Saya menukil satu ayat dalam surat Shaf ayat 10. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksud daripada ayat ini adalah, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin, aku akan menunjukkan kepadamu sebuah tijarah, perniagaan, perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yang dimana perdagangan itu dapat menolong kita, dapat membebaskan kita dari azab yang pedih. Yang pertama adalah tu'minuna billah wa rasulihi, yaitu kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihad di jalan Allah dengan rahimani wa rahimakumullah. Inilah cara kita agar kita itu betul-betul berarti untuk orang lain. Bagi kawan-kawan, saudara-saudara yang saat ini masih diberi kelapangan oleh Allah berupa rizki yang melimpah, marilah kita melihat, menengok kanan dan kiri kita. Banyak saudara-saudara kita yang perlu dibantu, saudara-saudara kita yang perlu dibela, dan saudara-saudara kita yang perlu diperjuangkan. Beberapa hari ini kita mendapatkan informasi di Jawa Barat ada seorang ibu-ibu yang mempunyai 4 anak meninggal karena kelaparan, yang tiba-tiba gubernurnya mengatakan atau bupatinya mengatakan itu adalah takdir. Yang barusan kita mendapatkan seorang tukang becak yang pingsan, yang semua orang menganggap itu adalah kena virus corona COVID-19, namun setelah dicek karena orang itu kelaparan sehingga dia pingsan. Marilah saudara-saudaraku seiman dan seakidah, kita jadikan diri kita menjadi berarti untuk orang lain. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, kita berjihad al-juhdul al-amik, artinya adalah kita bersungguh-sungguh ketika saat ini kita peroleh rezeki dari Allah untuk diri kita. Marilah kita berbagi bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta kita dan juga jiwa-jiwa kita. Ingatlah sebuah cerita peristiwa heroik yang dialami oleh Rasulullah dalam perang Khandaq, perang Parit yang saat itu diusulkan oleh Salman Al-Farisi ketika akan diserbu oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat Islam. Rasulullah bingung bagaimana cara menghadapi ratusan ribu, bahkan puluhan ribu. Sehingga tiba-tiba ada seorang sahabat mengusulkan untuk membuat parit sekeliling Madinah. Lockdown saat itu dikepung selama 1 bulan penuh, yang dimana menunjukkan sifat kepedulian antar sesama. Yang kaya melihat yang miskin tidak mencuri kepada yang kaya, semua saling berbagi. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dah. Ini saat itu menunjukkan bahwa mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu saling menguatkan, ibarat sebuah bangunan. Maka saat ini adalah sebuah peristiwa yang menuntut kita untuk saling berbagi, saling mengisi, saling melihat, saling mengevaluasi diri, saling membuka mata, dapat menjalani ujian yang penuh dengan ketakutan, ujian yang penuh dengan kelaparan, ujian yang penuh dengan kekurangan harta dan jiwa, dapat kita jalani sehingga kita mendapatkan diri kita menjadi orang-orang yang sabar, menjadi pribadi yang berarti untuk diri kita dan juga orang lain.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita adalah golongan orang-orang yang lulus dalam ujian, terutama ujian dalam pandemi COVID-19. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, dan saya akhiri nun wal qalami wa may yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.